Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi salawat yang dibaca Huwan Nur judulnya yang di awal, Yahdil hairina diya'uhu. Dialah pemilik cahaya yang mana cahaya tersebut menunjukkan jalan bagi orang-orang yang kebingungan. Al-hair itu orang yang bingung. Nah, ternyata dengan dia melihat atau dengan cahayanya Rasulullah, dia bisa ngelihat jalan, dia bisa tahu jalan, nggak lagi kebingungan. Nah, itu qasidah yang tadi dibawakan. Kemudian dilanjutkan dengan sa'duna fid dunya fauzuna fil ukhra bi Khadijatal Kubra wa Fatimahaz Zahra. Itu merupakan qasidah tawassul yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar dan sangat disenangi oleh Abuya Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, juga Mbah Maimun Zubair. Memuji-muji di situ keluarga Rasulullah, keluarga baginda Nabi, yang mana keluarga intinya Nabi itu, kalau kita baca surat Al-Ahzab ayat 33, mereka disucikan oleh Allah. Liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sucikan sesuci-sucinya. Jadi nggak ada kesalahan, nggak ada kekurangan, sehingga wajar kalau kita kemudian bertawasul. Bahkan para sahabat pun mereka bertawasul kepada ahlul bait. Kata Sayyidina Abu Bakar, la qarabatu Rasulillah ahabbu ilayya an asila min qarabati. Saya lebih senang menyambung silaturahmi kepada keluarga Nabi daripada keluarga saya sendiri. Kata Sayyidina Umar bilang, tidak akan tumbuh satu rambut di kepalaku ini kalau tidak ada kecintaan kepada kalian wahai Hasan dan Husain. Maka cuma emang sebagian orang sekarang kalau kita nyebut-nyebut keluarga Rasulullah ada yang kurang senang. Nah, itu Nabi udah tegur. Nabi udah tegur. Kata Nabi, kenapa sih nih orang-orang giliran disebut keluarga Ibrahim, wah ada Sarah, ada Hajar, ada Ismail, ada Ishak, semua senang. Keluarga Imran, wah disebutin ada Maryam, girang semua, Zakaria, Yahya. Tapi kata Nabi, wa idza dzukira indahum alu Muhammadin isma'azzat qulubuhum. Tapi giliran keluarga saya yang disebut-sebut, nggak senang. Nih, kenapa nih? Sebut-sebut keluarga Nabi Muhammad nih. Kenapa nih? Ini maksudnya apa nih? Kita nggak mau begitu. Kita adalah orang-orang yang sangat mencintai Rasulullah, mencintai keluarga Rasulullah, mencintai para sahabat Rasulullah, mencintai para aulia, para salihin. Nah, jangan kalau disebut-sebut khususnya keluarga Nabi terus nggak senang, nggak boleh begitu. Nah, itu membuat hati Nabi sedih. Giliran keluarga Ibrahim, keluarga Imran, masa kita senang, keluarga Nabi kita nggak senang. Jangan ya, kita senang disebut juga. Begitu. Alhamdulillah. Nah, kayaknya kemarin saya punya utang kemarin. Ada yang masih ingat gak? Tentang apa kemarin? Ada kelompok manusia yang mana dalam Maulid Diba aja tuh disebutkan ada yang masuk surga tanpa dihisab. Yang kedua masuk surga setelah diampuni. Yang ketiga waktu ditimbang dosanya kayak gunung. Ka'amthalil jibal. Tapi ternyata ketika Nabi syafaatkan mereka diterima oleh Allah. Itu dosa-dosa yang kayak gunung semua diampunin berkat syafaatnya Nabi Muhammad. Tapi pas selesai itu ternyata masih ada juga kelompok dari umatnya Nabi yang masuk ke neraka. Orang pada bingung, kirain udah masuk surga semua katanya. Sebab yang dosanya kayak gunung-gunung juga udah dimasukin ke surga. Ternyata masih ada lagi. Emang apa tuh yang mereka bikin? Gitu ya. Kemarin begitu ya. Jawabannya ternyata ada di surat Al-Muddathir. Dari mulai ayat ke-42. Ketika tiga kelompok ini yang tadi tanpa dihisab, diampuni dosanya, kemudian yang dosanya sebesar gunung-gunung juga ternyata disyafaatin masuk surga juga. Kemudian ada yang masuk neraka, itu yang masuk surga tuh pada bingung.
Ajib. Gua aja nih yang dosanya kayak gunung. Disyafaatin Nabi masuk surga. Ternyata masih ada yang masuk neraka. La ilaha illallah, nggak habis pikir. Apa yang kalian bikin? Akhirnya itu penduduk surga nanya. Apa mereka bilang? Masalakakum fi saqar. Apa sih yang bikin kalian masuk ke neraka? Apa yang membuat kalian dibawa, dijerumuskan masuk ke pedihnya api neraka? Nah ternyata mereka orang-orang neraka itu jawab. Apa jawaban mereka? Qalu lam naku minal musallin. Nah itu jawabannya. Mereka menjawab, kami termasuk orang yang meninggalkan sholat. Karena kami meninggalkan sholat, kalian untung. Alhamdulillah kalian, biar kata dosa kalian gede-gede, untungnya kalian gak ninggalin sholat. Makanya tetap dapat syafaat Nabi dan masuk surga. Kita nih, nyesalnya luar biasa. Nyesalnya luar biasa. Ternyata sholatnya bolong-bolong, akhirnya gak dapat syafaat. Kemarin kita bahas tentang betapa pentingnya sholat. Jadi kalau ibadah-ibadah yang lain itu kan kita kerjain mau sambilannya masih boleh. Orang bayar zakat sambil nyanyi, boleh nggak? Bayar zakat nyanyi, begadang jangan begadang, boleh nggak? Sah nggak zakatnya? Sah-sah aja, siapa yang bilang? Biar kata dia sambil, ini gue mau ngasih zakat nih. Begadang jangan begadang. Dia nyanyi tuh, boleh gak? Ya artinya tidak sama sekali merusak zakatnya dia. Haji lagi tawaf kemarin, Cang Zainal sama Bude Hajah Dewi. Lagi haji, lagi tawaf. Sambil baca. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Boleh gak? Boleh, siapa bilang gak boleh? Lagi tawaf, sa'i, baca apa aja boleh. Salatullah, salamullah, boleh. Orang mau lagi puasa, lagi puasa tengah-tengah hari, dia nyanyi, boleh-boleh aja. Tapi begitu takbir, Allahu Akbar, nyanyi, boleh gak? Nggak boleh. Batal, nggak sah sholatnya. Jangan nyanyi garuk-garuk gerak 3 kali yang lahu yang tidak ada artinya aja bisa membatalkan sholat. Sehingga ini adalah ibadah yang paling utama, yang mana ketika Allah ingin memerintahkannya, bukan Allah turunkan Jibril ke bumi, tapi Allah undang Nabi Muhammad menuju Sidratil Muntaha. Beda, dari mana-mananya juga udah beda. Ini ibadah ini lain daripada yang lain. Makanya punya porsi khusus dia. Ana lagi bercanda nih sama beliau misalnya. Ana tepokin gini. Wah, terus Ana, ayo Ustaz gini. Biasa-biasa ya. Tapi giliran udah kena palanya, marah pasti. Tempat yang terhormat. Tapi, enggak, jangan. Iya bener gak? Kalau dibecandain palanya marah gak kita? Tapi kata Allah apa? Tuh pala tuh yang lo anggap tempat terhormat, sekarang turunin samain sama kaki lo. Kata Allah turunin. Biar tahu diri, biar tahu kita ini hamba. Terhormat? Enggak. Kata Allah kalau ibadah iya terhormat. Kalau kamu mau nurut, turunin kepalamu sama dengan kakimu, kamu terhormat. Tapi kalau kamu gak mau nurut, jadi kayak iblis nanti. Aba wastakbar, sombong. Ya, dia menolak disuruh sujud. Ya kan, kepalanya iblis disuruh samain sama kakinya. Sujud sama Nabi Adam. Enggak ya Allah. Enggak mau. Fasajadu illa iblis aba wastakbar. Semua sujud kecuali iblis. Malaikat sujud, yang lain sujud. Iblis enggak mau. Aba, dia menolak, wastakbar, dan dia sombong. Kenapa dia sombong? Karena dia merasa diri lebih hebat. Saya kan dari api. Nah, kata Allah, udah berani bilang sayakan sekarang. Yang ciptain kamu tuh saya, kata Allah. Kalau saya suruh nurut.
Kok bisa saya suruh sujud nggak mau nurut? Saya suruh kamu sujud, bukan sembah Adam. Nurut nggak sama saya? Ketika saya perintahkan kamu lakukan, kata Allah. Kenapa nggak mau? Nah, itu orang yang sombong. Ciri orang yang tidak sombong, dia mau nurut. Allah suruh tuh nurut. Sholat. Nah, jadi kata Allah, samain tuh pala ente yang ente anggap terhormat, samain sama kaki ente. Mau nurut nggak? Oh, nggak mau. Berarti orangnya adalah orang yang sombong. Dan cuma 5 kali. Bahkan ada riwayat, walaupun ini masih diperbincangkan. Awalnya 50 kan katanya sholat tuh, sampai tapi ini masih diperbincangkan. Al-muhim, pada akhirnya kita cuma disuruh 5 kali doang dalam sehari. Ya Allah, Allah paling berapa menit sih sekali sholat? Sisanya masih banyak, 23 jam lebih bebas kita. Yang mau cari duit dah, kata Allah, biarin. Aneh demennya tidur nih, gimana? Tidur, gak apa-apa tidur. Yang penting sholat yang 5 kali jangan ditinggalin. Kalau aneh demennya mau jalan-jalan, nggak apa-apa jalan-jalan 23 jam lebih, anak kasih waktu ente jalan-jalan, tapi yang 30 menit ini buat sholat 5 waktu, satu sholat katakan 5 menit, 6 menit misalnya gitu ya, berarti 30 menit. Maka dari itu orang yang ninggalin sholat dia kagak bisa dapat syafaat, sebab dia adalah satu ibadah yang kata Nabi fa in qubilat. Dulu pernah ada yang satu artis di podcast Anda nonton, itu artis ngaku kalau saya nggak sholat, tapi alhamdulillah saya suka sedekah, kata dia gitu. Alhamdulillah puasa mah jalan, kata dia nih. Saya umroh sering, tapi kalau sholat saya jujur aja, saya mah jujur nih katanya, kata dia, saya nggak sholat. Kebetulan yang diajak podcast paham. Yang diajak podcast Haji Roma Irama. Iya, kata Haji Roma, ente salah. Justru kalau ente kerjain semua satu ini enggak, itu semuanya enggak ada artinya itu. Sebab Nabi bersabda, fa in qubila ma siwaha. Kalau sholat itu diterima, maka ibadah yang lain juga diterima. Wa in rudda ma siwaha. Tapi kalau ini tertolak ini sholatnya, maka ibadah-ibadah yang lain juga tertolak. Seperti kita nggak ngerjain ibadah-ibadah tersebut. Maka intinya adalah di sholat. Imaduddin, tiang agama. Kita udah bisa paham ya kalau udah tiang tuh ya artinya ya intinya gitu. Intinya. Ini rumah aja kan begitu juga kan. Harus ada tiangnya. Harus ada tiangnya. Begitu. Kalau nggak bisa berdiri. Rubuh. Itu juga amalan. Nggak ada tiangnya. Rubuh tuh amalan. Falidzalik hafidhu ala salat. Nabi waktu mau meninggal ngomong begini. As-salah, as-salah, salat, kata Nabi. Maka itu ibadah yang Nabi juga dalam satu hadis bilang begini. Tolong jamin buat saya, kamu jamin ya. Saya minta kamu jamin satu hal ini. Jamin apa ya Rasulullah? Tolong jaminkan untuk saya nanti waktu kamu dibangkitkan di akhirat, sholatmu harus lengkap. Kalau kamu jamin itu, udah gak usah khawatir. Saya aldman lakal jannah. Saya jamin kamu akan masuk surga. Tapi dosa saya ini, sholatnya ada lengkap. Oke, kalau gitu jangan khawatir. Dosa urusan saya. Tapi itu sholat kalau kamu tinggalkan, saya gak bisa jamin masuk surga. Jadi gitu ya. Kata Nabi, aldman lakal jannah. Saya jamin. Loh, Nabi yang udah jamin nih. Dan Nabi kalau ngomong itu wahyu dari Allah. Bukan ngomong dari dirinya sendiri. Wa ma yantiqu anil hawa. Beliau tidak pernah berbicara melalui hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Semua adalah wahyu dari Allah. Maka waktu Nabi bilang, aldman lakal jannah. Saya jamin kamu bakal masuk surga. Artinya apa? Pasti masuk surga, udah Nabi yang jamin. Tinggal kita jamin juga buat Nabi 5 waktu jangan ditinggal.
Tapi ntar dosa saya gimana ya Nabi? Dosa saya jangan dipikirin. Sholatnya lengkap nggak? Lengkap. Udah. Sisanya urusan aneh. Sisanya urusan Nabi Muhammad. Ibarat kata nih baju kita nih. Ini bajunya ada. Nah yang rusak-rusak itu. Yang harus ditambal, yang harus dijahit. Daripada dosa-dosa kita tuh. Itu nanti urusan Nabi dah. Nabi yang tambal, Nabi yang jahit. Gitu. Karena kan dosa tuh. Dosa bikin baju kita rusak jadinya. Itu urusan. Tapi kalau kita maju nanti. Nah Nabi syafaatin saya. Mana sholat kamu? Ya ada yang kurang sih ini. Mohon maaf, nggak bisa. Saya nggak bisa. Sebab apa kata Al-Quran? Waktu mereka ditanya apa yang menyebabkan masuk neraka, qalu lam nakum minal musallin. Kami termasuk orang yang tidak lengkap sholatnya, atau termasuk orang yang meninggalkan sholat. Terus lanjutannya ada walam nakunu nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Ada beberapa penyebab penopang selain itu. Tentu yang utama penyebabnya tadi yang pertama jawabannya. Ditambah lagi saya juga tidak memuliakan orang miskin. Saya juga sering omong-omongan yang enggak benar. Saya sering mendustakan hari kiamat sampai datangnya kematian. Maka kata Allah, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka hari itu tidak manfaat untuk mereka syafaat dari para pemberi syafaat. Banyak nanti para nabi, orang-orang soleh, para aulia itu bisa memberikan syafaat. Tapi untuk orang ini kata Allah nggak ada manfaat syafaat itu. Tidak bisa berlaku. Passwordnya dia nggak punya buat dapat syafaat. Tiketnya dia nggak punya. Mau masuk nonton bioskop, mau masuk ke Dufan, mau mana ada tiketnya dulu, baru boleh masuk. Ini mau masuk tiketnya nggak ada, mau masuk agar bisa dapat syafaat, tiketnya nggak punya, di luar kita, udah di luar sono, tempat ente ke sono, ke tempatnya Fir'aun, tempatnya Abu Lahab, tempatnya orang-orang jahat, disuruh kumpul di situ. Iblis, sebab apa? Sebab kita sama kayak iblis, disuruh sujud nggak mau. Di sana tempatnya kata Allah, bukan di sini. Ini tempat orang-orang yang mau nurut disuruh sujud. Sekarang pertanyaannya begini. Ada orang yang pernah ninggalin sholat. Terus saya gimana dong Beb? Saya pernah ninggalin sholat dulu. Sekarang udah enggak sih. Cuman kan berarti enggak sempurna sholat saya. Nggak dapat syafaat dong. Ya, gitu kan? Kalau bolong kan nggak dapat syafaat. Bagaimana dengan orang yang udah tobat, pernah dia ninggalin sholat, pernah dia males sholat, tapi dia udah rajin sekarang, alhamdulillah. Terus dia udah sholat 5 waktu. Gimana kira-kira? Dalam mazhab Imam Syafi'i harus diqadha. Wajib hukumnya. Saya alhamdulillah Bib, udah 10 tahun dulu mah saya kagak pernah sholat, tapi alhamdulillah sekarang saya sholat, mudah-mudahan Allah terima nih tobat saya. Tak dulu, itu yang 10 tahun lu kodok dulu, enak aja, utang. Terus ntar yang orang yang udah sholat dari awal kan bakal ngomong nanti, ya Allah gimana sih? Ini utang 10 tahun, masa nggak dibayar sama dia, masa main lunas-lunas saja? Nah, nggak bisa. Wajib dibayar. Wajib dibayar. Bahkan apa yang kita tinggalkan itu semuanya, misalnya nih, kita mengira-ngira berapa lama ya? Mungkin 2 bulan, setahun kayaknya. Nah yang diambil yang setahunnya tuh. Supaya aman. Atau misalnya ada orang yang ninggalinnya 1 sholat. Subuh misalnya. Nah, dia kira-kira aja, berarti saya mah kalau zuhur, asar, maghrib, isya mah rajin. Subuh emang suka lewat. Berapa lama kira-kira? Ya dalam sampai dari mulai balik sampai sekarang mungkin ada kali 10 tahun gitu misalnya gitu. Nah itu 10 tahun kali aja 365 hari kali 10 3.650 sholat dah.
1, 2, 3 sampai 3.650 kali. Ayo. Banyak banget. Utang. Tapi emang kudu begitu, harus dicicil. Ini mumpung kita masih ada umur. Benar gak? Mumpung masih ada umur, Allah masih kasih kesempatan. Ayo dah, yang utang bayar. Yang bisa diri, diri. Yang kagak bisa diri, duduk, duduk. Allah maha baik. Yang penting utang kita bayar. Kita aja kalau ada orang utang sama kita kan kita tagih, bener gak? Lu utang masalahnya. Menagih utang itu adalah menyelamatkan yang hutang. Ini enggak, orang udah utang ditagih galaknya luar biasa. Ada begitu ya? Sini. Di sini kagak ada. Di sini kagak ada sini. Situ ada. Di situ ada. Enggak ada di sini orang-orang sukses. Bayar, bayar. Wallah bayar. Nabi pernah lewat satu kuburan. Ini orang lagi disiksa. Gara-gara apa? Gara-gara utang yang dia mampu bayar tapi dia nggak mau bayar. Dia mampu bayar tapi dia nggak bayar, dia tunda-tunda sampai mati. Disiksa habis-habisan. Sampai pernah ada satu sahabat juga pas dikubur, Nabi kaget, kok diazab dia nih. Kenapa ya? Malaikat dia ada utang. Oh, kalau nggak salah saya lupa nih kisahnya kurang lebih begini. Oh dia bukannya ini, iya dia waktu itu emang sempat sih mau bayar tapi dia tahan-tahan lah gitu, dia tahan-tahan. Akhirnya kena sampai mati, nggak bayar, akhirnya kena. Kemudian ada satu sahabat bilang kalau gitu saya nanti saya lunasin ya Rasulullah. Kata Nabi jangan nanti, sekarang cepet lunasin, kesian nih orang diadab. Allah tabaraka wa ta'ala ya yaghfirudz dzunuba jami'an, mengampunin semua dosa. Kita bikin dosa, tapi kecuali kalau tadi ya sholat nggak diqadha, itu utang juga namanya. Dosa nih, Anda bicara dosa, kita bikin maksiat, misalnya laki pegang begini sama perempuan yang bukan muhrim, dosa tuh. Terus kita tobat istighfar, diampunin sama Allah. Tapi kalau urusan hak orang, Allah nggak bisa ikut campur. Bagaimana mau ngampuni yang diutangin kagak mau maafin dia? Bagaimana dia mau dapat ampunan dari Allah? Loh yang ente utangin itu nggak mau maafin ente, begitu. Jadi serem. Wallah kalau ada cepet-cepet lunasin. Makanya orang kalau meninggal biasanya di kuburan ngomong apa? Kata anaknya apa? Kalau almarhum ada utang piutang, ada pernah minjem sama siapa, tolong datang ke saya, nanti saya selesaikan. Sebab memang kalau nggak begitu, kesian dia. Si almarhumnya ini yang kesian banget. Dapat siksaan yang luar biasa. Ini masih ada waktu, saya mau bahas dikit di kitabnya Al-Imam Al-Haddad. Di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa ardah, di mana beliau dalam kitab itu halaman 142 membahas tentang tarkus shalah, ninggalin salat. Ketahuilah bahwa di antara kemungkaran yang paling besar, dosa-dosa besar yang paling, jadi ada dosa kecil, dosa sedang, dosa gede. Ini dosa-dosa gede nih. Nah di antara dosa-dosa gede yang paling gede, ninggalin salat. Di antara dosa-dosa gede yang paling gede, ninggalin salat. Wa afhashil muharramat, dan haram yang paling buruk, hal haram yang paling buruk adalah meninggalkan salat yang wajib. Dan hadis dari Nabi banyak sekali, bahkan mengatakan sampai bisa membuat orang jadi kafir. Apa kata Nabi? Al-ahdu ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Janji antara saya dengan umat saya, kamu mau jadi umat saya,
Kata Nabi, janji yang pertama yang harus kamu lakukan adalah sholat. Yang ninggalin berarti dia udah keluar dari janjinya, keluar dari agama. Sampai segitunya, tapi nanti saya bahas biar nggak salah paham. Nanti saya terangin. Wa qala Rasulullah man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang ninggalin sholat dengan sengaja, dia telah terang-terangan menyatakan diri sebagai kafir. Wa fil haditsil akhar man taraka salata muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah wa zimmatu rasulih. Siapa yang ninggalin salat dengan sengaja, Allah dan Rasulnya berlepas tangan dari orang itu. Saya nggak mau urusin lagi dia. Tapi selama dia salat, tapi ada kekurangan, nggak apa-apa, sini saya urusin. Wa qala Rasulullah man hafadha ala salat kanat lahu nuran wa burhanan najatan yaumil qiyamah. Siapa yang menjaga salat? Makanya tadi saya katakan berkali-kali, jaga tuh sholat, jaga. Saya masih bikin dosa Habib, saya masih bodoh amat. Sholat lo jaga, sholat jaga. Tapi ini bodoh amat, nggak mau tahu. Sholat jaga. Yang 5 kali jangan ditinggal. Jangan pakai cerita bikin dosa ini, bikin dosa itu, terus selalu dah. Sholat jaga yang penting. Kata Nabi, man hafadha, siapa yang menjaga sholatnya, kanat lahu nuran. Itu salat akan menjadi cahaya, wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, bakal menjadi penyelamat dia. Dia nggak bakal terjerumus ke neraka. Dia bakal selamat. Wa man lam yuhafidh 'alaiha, tapi yang nggak jaga tuh salat, lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan, tapi yang dia nggak jaga tuh salatnya, nggak ada cahayanya, nggak ada yang bisa belain dia, nggak ada yang bisa nyelamatin dia. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Fir'aun wa Qarun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Tempatnya di hari kiamat bersama Harun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Udah pada tahu ya. Faqad waqa'a tasrim Rasulillah bi kufri tariki shalah. Bahkan Nabi sampai mengatakan orang yang ninggalin salat itu sampai kafir. Para sahabat itu tidak pernah mengatakan kepada satu hal ibadah yang mana kamu kalau ninggalin ini kafir. Nggak ada tuh. Kecuali sholat. Jadi misalnya ada orang nih. Si itu tadi Ramadan masa nggak ada. Tiba-tiba dia makan aja. Kenapa? Nggak tahu, katanya malas puasa. Itu kata sahabat yang lain bilangnya apa? Kenapa nggak puasa? Nanti ganti ya. Nanti kamu kalau udah keluar Ramadan ganti ya. Kamu bayar kafarahnya ya. Ya kamu tobat istighfar sama Allah ya. Oh iya baik-baik. Tadi saya nggak bisa nahan begini-begini. Yaudah, yang penting nanti ganti ya. Oke, selesai. Si Fulan nggak bayar zakat tuh. Sahabat datengin. Kenapa nggak bayar zakat? Bayar cepet. Tobat kamu istighfar ya. Nanti insya Allah yang penting kamu habis ini bayar cepet. Mudah-mudahan diampunin sama Allah. Oh iya baik-baik. Saya namanya sayang sama duit. Jangan sayang, keluarin zakat wajib. Ntar makin berkah rezekinya. Oh iya deh, kalau gitu saya bayar. Begitu. Tapi giliran ada satu orang ninggalin 1 kali sholat, sahabat nggak nyuruh tobat, nggak nyuruh istighfar, nyuruh baca syahadat. Kata sahabat yang lain, ente kenapa nggak sholat? Ada males. Oh, baca syahadat lagi deh. Ente udah kafir. Begitu benar-benar. Ini kata Imam Haddad. Kata Imam Haddad bilang, inna tarkahu kufrun illa salat. Meninggalkannya menjadikan kafir, yaitu salat. Fa iyyaka tsumma iyyaka. Maka jangan sekali-kali meninggalkan salat. Fa in fa'alta, tapi kalau kamu kerjakan itu, faqad halakta ma'al halikin. Sungguh kamu akan binasa bersama orang-orang yang binasa. Kamu akan hancur. Dan kamu akan mendapat kerugian dunia dan akhirat. Dalam mazhab Imam Syafi'i, meninggalkan sholat terbagi 2. Ada yang ninggalin sholatnya karena malas. Kenapa nggak sholat? Malas. Ada yang ninggalin sholatnya wa man tarakaha inkaran. Ninggalinnya gara-gara dia ingkar. Dia mengingkari kewajiban sholat. Yang satu malas. Ente kenapa nggak sholat? Malas. Nggak mau. Capek. Misalnya begitu. Yang satu lagi mengingkari. Contohnya gimana mengingkari? Contoh ya.
eh Ana lagi meeting sama Haji Solihin sama yang lain-lain nih, kita sama Haji Sohibi lagi meeting. Terus Haji Solihin izin, Bib, Ana mau sholat dulu nih. Mau sholat dulu nih, udah azan zuhur. Terus misalnya Ana ngomong begini nih, mau ngapain? Aduh, ente mau kaya nggak? Kalau mau kaya kerja, ayo kita lagi ngomongin kerjaan nih. Sholat. Buat apaan sholat? Buang-buang waktu. Nah itu ingkar namanya. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, yang ninggalin sholatnya gara-gara malas, yustatab. Dia diminta untuk segera bertaubat. Tapi kalau yang sampai mengingkari kayak gitu, itu kata mazhab Imam Syafi'i pun kafir. Itu madhab Imam Syafi'i. Kalau madhabnya sahabat nggak dibeda-bedain. Lu ninggalin sekali pokoknya lu kafir. Untungnya kita ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bagi dua. Yang ninggalinnya gara-gara malas, belum kafir. Tapi udah harus dimintai segera tobat. Bahkan dia menjurus ke arah fasik. Maka dari itu selamatkan dia. Sholat. Ajak dia untuk sholat. Suruh tobat, sholat, dan qadha sholat-sholat yang lalu. Tapi kalau ninggalinya karena ingkar, kayak tadi itu contohnya, itu sudah sampai kepada kafir. Karena dia ingkar, mengingkari. Sholat. Mau waktu, percuma, gak ada manfaatnya. Kalau mau berkah itu, ya cari duit, kerja. Ini waktu kita lagi kerja malah pakai sholat. Nah itu ingkar namanya. Waliyadzubillah min dzalik. Juga bukan hanya dirimu. Perintahkan keluargamu, anak-anakmu. Wala tada' lahum udhran fi tarkiha. Jangan kasih dia kesempatan, kasih alasan satu pun untuk ninggalin sholat. Nggak ada alasan. Nggak ada. Nggak boleh terima alasan apapun. Sholat. Waman lam yasma' minhum wa yuti' fahaddidhu wa aqibhu. Kalau ada yang enggak mau mendengarkan perintah kita itu, maka hukum dia. Waghdab alaihi asyaddu a'zam mimma taghdab alaihi law atlafa malak. Marahnya kamu kepada keluargamu pada saat dia enggak mau sholat harus lebih besar daripada marahmu kalau dia menghilangkan hartamu. Anak kita keluar bawa mobil. Mobilnya dia lagi keluar, turun ke Alfa, lupa dikunci, kunci di dalam masih nyala, diambil orang. Marah nggak kita? Marah. Lah, marahnya kita ketika dia ninggalin sholat kudu lebih besar lagi daripada marahnya kita waktu kehilangan mobil. Fa in lam taf'al dzalik kunta minal mustahinin bi huquqillah. Kalau kita nggak lakukan itu berarti kita termasuk juga orang yang meremehkan urusan sholat, hak-hak Allah. Karena itu kewajiban kita tuh, anak-anak kita. Walam yantathil wa yanzajir fa'abhidu anka watrudhu minka. Bahkan kata Imam Haddad sekalipun maksudnya gini, kalau kamu suruh nggak mau juga, kalau perlu usir aja dari rumah. Fa inna syaitana la khaira fihi wala barakah. Fa inna syaitan la khaira fihi wala barakah. Karena orang yang nggak mau sholat itu disamakan dengan syaitan, waliyadzubillah. Sebab tadi yang Ana bilang, Allah suruh sujud nggak mau, iblis ini juga manusia disuruh sujud nggak, sama berarti. Waliyadzubillah. Dan nggak ada kebaikannya. Tahrum mu'alatuhu wa mu'asyaratuhu tajib mu'adatuhu. Nggak boleh dideketin yang begitu, bahkan harus dimusuhin, harus dimarahin. Yang penting dikerjainnya tuh kayak apa namanya, habis sholat ya kayak anggap aja kayak ba'diyah gitu. Habis sholat subuh diri lagi, niat sholat subuh lagi tapi bukan adaan, diganti jadi qadaan. Niatnya sama, cuma bedanya adaan sama qadaan itu aja. Yang adaan itu artinya menjalankan kewajiban sekarang, qadaan itu mengganti yang lalu gitu. Kerjain subuh, habis sholat, diri lagi sholat.
Nanti zuhur juga begitu. Habis assalamualaikum, assalamualaikum, zikir bentaran, diri lagi. Sholat lagi zuhur. Insya Allah ringan. Berarti yang tadinya 5 waktu jadi 10 waktu gitu. Cuma kalau kita pikir-pikir, masih enak dibang 10. Masih banyak waktu kosong. Gitu aja mikirnya. Sebab kalau kita mikirnya berat, jadinya berat. Tadi kalau kita sholat, kita juga harus tahu nanti urusan kita semua digampangin sama Allah. Benar. Rezeki makin berkah, hati makin tenang, Masya Allah. Hajat-hajat kita biar pada cepat Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin.